Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya untuk merakit komponen-komponen bagian bak kopling, khususnya ini untuk jenis motor Revo Absolute. Mungkin di luar sana banyak-banyak sahabat YouTube kita yang pemula ingin belajar atau nyari bahan praktek bagaimana cara menyusun komponen sepeda motor. Kebetulan di part satunya sudah saya bagikan bagaimana cara menyusun bagian gigi-gigi. Jadi karena saya bikinnya, saya bagi-bagi part-partnya supaya durasinya tidak terlampau panjang. Jadi di sini untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan untuk bagian yang bagaimana cara memasang komponen-komponen di bagian bak kopling, khususnya jenisnya ini motornya Revo Absolute. Oke, langsung saja. Oke sahabat YouTube, jadi tahap berikut di sini saya akan masang pompa olinya terlebih dahulu. Nah, ini namanya pompa oli. Jadi sebelum kita pasang pompa oli, kita pasang packingnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi untuk memasang pompa oli ini pastikan nanti yang coakan seperti ini itu harus ngepas ke asnya yang bentuk seperti obeng min. Nah, jadi seperti ini kita pasang packingnya terlebih dahulu. Jadi tinggal kita pastikan. Oke. Nah, jadi setelah pas langsung kita akan pasang bautnya. Oke, setelah kita siapkan bautnya seperti ini, langsung kita akan pasang bautnya. Oke, setelah pasang bautnya, lalu tahap berikutnya kita akan pasang untuk penahan gigi engkol seperti ini. Nah, jadi cara masangnya di sini ada surinya yang lebih coaknya lebih lebar. Jadi di sini juga ngikutin yang coaknya lebih lebar seperti ini. Nah, jadi cara masangnya seperti ini. Jadi sebelum kita tekan mantok ke bawah seperti ini, lebih bagusnya engkol ini kita putar. Jadi ada daya tarikan dari engkolnya. Jadi cara mutarnya seperti ini. Nah, setelah dia seperti itu baru kita lepas. Jadi saat kita engkol, dia tendangan baliknya pas kita akan tes cari engkolnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi di sini engkolnya baliknya normal. Lalu kita akan pasang sepinya. Oke, jadi apabila tidak punya tang sepi, sebenarnya ini tinggal didorong seperti ini pun juga bisa. Tapi kalau buka mungkin agak susah, harus pakai tang sepi. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita akan pasang pen bintang operan giginya. Jadi di sini untuk pen bintang operan gigi yang besar dia ada 5 buah, yang kecil ada 2. Jadi yang kecilnya ini yang di tengah-tengah seperti ini. Nah, lalu yang besarnya ini bebas masangnya. Setelah kita pasang, langsung kita akan pasang bintang operannya seperti ini. Pastikan karena di sini jaraknya tidak sama. Jadi apabila tidak pas, lubang baut tidak presisi. Jadi digeser, cukup digeser seperti ini. Bautnya menggunakan baut 10 seperti ini. Biasanya warnanya emang hitam, bukan karena kotor.
Tapi kalau buat yang 10 seperti ini yang putih itu biasanya untuk bagian kopling. Oke. Setelah itu kita akan pasang as operan giginya. Ini as operan giginya, lalu kita akan pasang seperti ini. Setelah as operan gigi kita pasang stopper penahannya. Nah, ini namanya stopper penahan. Lalu pastikan untuk pernya ini dia nyangkutnya di sebelah sini. Oke, langsung kita pastikan giginya. Ini posisi saat masuk gigi. Oke, ini saat posisi netral. Lalu tahap berikutnya kita akan pasang bos koplingnya seperti ini. Lalu bos ganda yang di bagian sebelah sini. Setelah terpasang, kita akan memasang rumah koplingnya sekalian kampas-kampas koplingnya. Jadi untuk posisi susunannya seperti ini. Ini pertama kampas kopling. Ini namanya displat kampas kopling. Lalu kita susun lagi kampas koplingnya. Langsung kita susun lagi displat kampas koplingnya. Nah, lalu kampas kopling. Tapi lebih mudahnya kita nyusunnya di bagian sebelah sini seperti ini. Nah, di sini ada yang permukaannya membulat, lalu yang di sebelahnya ini permukaannya yang datar. Untuk yang bagian datarnya ini yang tidak membulat seperti ini, itu ngarah ke bagian luar, jadi seperti ini. Jadi kita masang posisi terbalik. Yang bagian datar ini kita letak ke ngadap ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan pasang lawannya seperti ini. Pastikan nih kaki-kakinya sejajar. Nah, lalu sebelum kita pasang kemari, di sini ada ring. Nah, ringnya seperti ini. Itu. Nah, sama juga ini yang posisinya lebih membulat itu arah keluar, tapi yang datar dia ke dalam seperti ini. Lalu kita tahan pakai tangan seperti ini, langsung kita akan masukkan seperti ini. Oke, setelah masuk seperti ini, langsung kita akan pasang bos-bosannya. Untuk yang bos-bosan bagian rumah kopling besarnya, bosannya seperti ini. Nah, ini kita pasang. Setelah itu penampung olinya kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu langsung kita akan pasang ganda kopling. Jadi untuk memasang ini harus serangkai seperti ini. Lalu karena di sini ada gigi sekunder kecilnya, nah, jadi di sini digeser seperti ini. Nah, setelah pas, langsung kita akan pasang seperti ini. Apabila bos-bosannya jatuh, ini bisa dipasang terlebih dahulu di sini. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipaskan saat sudah masuk. Oke. Nah, jadi sebelum ini masuk mentok ke bawah, kita sambil geser gigi primer yang kecilnya ini. Kita geser seperti ini. Ini gigi ini ngeper. Oke. Sambil kita akan putar-putar sambil mencari posisi pasnya.
pastikan suri ini masuk di lubangnya. Seperti ini. Jadi kita goyang-goyang. Setelah seperti ini, cukup kita pukul pelan-pelan seperti ini. Sebenarnya normalnya tidak harus sambil dipukul, biasanya sudah langsung masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, kita akan kunci penampung olinya ini. Nah, di sini ada baut 10, yang 2 lebih panjang. Yang lebih panjang ini untuk baut penampung oli seperti ini. Kita akan kencangin terlebih dahulu. Setelah rasanya kencang, supaya nanti tidak lupa, di sini ada saringan oli seperti ini. Ini langsung kita pasang saringannya. Ini gunanya oli kotor bisa kesaring, jadi nggak terhisap ke pompa olinya. Setelah terpasang seperti ini, langsung kita akan pasang ringnya. Setelah itu kita pasang murnya yang kecil seperti ini. Dia ada 2 jenis, diameter deratnya sama, tapi untuk yang kecil seperti ini itu di bagian as koplingnya, karena saat ditekan kopling nanti dia supaya tidak ganjal seperti ini. Tapi kalau pakai yang besar nanti dia akan ganjal seperti ini. Nah, karena di sini jejaknya sudah pernah dibuka dipahat, jadi sudah susah Pak kalau menggunakan kunci aslinya lagi. Jadi di sini akan saya pahat lagi. Tapi saya sarankan untuk sahabat-sahabat YouTube, kalau buka usahakan kalau bisa jangan dipahat, selalu gunakan kunci yang pas. Jadi sebelum dikencangkan bautnya, pastikan kampas kopling dia bisa main bebas, tidak terjepit, itu tandanya pas. Oke, nah, caranya ngepaskan cukup cari baut seperti ini. Jadi kita goyang-goyang. Kadang ada juga sudah dipasang, dikencangkan, ternyata motor selip karena kampas koplingnya ini terjepit saat pemasangan. Nah, jadi kalau bebas seperti ini berarti dia sudah normal. Lalu kita akan pahat kembali karena jejak yang lama sudah dipahat. Oke sahabat YouTube, setelah itu kita akan pasang pernya. Nah, ini yang dibilang namanya per cembung atau per keong. Kita pasang seperti ini, karena motor sekarang tidak memakai lagi per ulir seperti motor-motor lama kayak Supra X atau Grand. Lalu ini penutup atau penekan koplingnya kita pasang. Setelah itu kita langsung pasang bautnya. Oke, pastikan semua kencang. Jadi apabila susah saat ngencengin bautnya, jadi di sini bisa ditahan di selah giginya. Jadi caranya nahannya usahakan pakai kertas atau pakai kain seperti ini supaya giginya tidak lecet.
setelah kencang semua, lalu kita akan pasang bearingnya atau klahernya. Oke, setelah itu untuk tahap berikutnya kita akan masang kampas ganda ya, seperti ini. Kalau untuk jenis Revo Absolut dia tidak ada pakai ring tipis di sini, tapi kalau untuk jenis Revo Fit atau Revo lama itu biasanya ada ringnya, atau jenis Supra Fit. Oke, pastikan untuk ganda ini putarannya searah. Kalau kita putar mundur seperti ini, tapi kalau kita putar maju dia ikut muter semua. Jadi apabila diputar mundur maju seperti ini dia mutar, ininya nggak ikut mutar, berarti menandakan mimis atau pelor dalamnya itu udah rusak. Setelah itu kita pasang ringnya seperti ini. Kita pasang ringnya. Setelah itu kita pasang ring platnya. Ini namanya ring pengunci, ini ring plat. Lalu kita pasang mur. Pastikan saat masang murni kencang. Lalu salah satu yang kaki-kaki ini bisa lurus dengan jarak pengunci. Nah, seperti ini. Jadi gunanya ini kita tekan ke dalam. Jadi apabila terjadi murni longgar, dia tidak takut lepas di dalam mesin, karena kebantu ketahan sama ring pengunci namanya. Oke, setelah itu kita pasang tutup filternya ini sama halnya dengan filter ini. Jadi ini kita akan pasang tutupnya. Lalu untuk ciri khas baut aslinya dia seperti ini, menggunakan kunci 8, dan di sini juga bisa menggunakan obeng getok, obeng bunga getok. Oke, rasanya sudah kencang semua, sudah terpasang semua. Kita tinggal memasang bak koplingnya. Jadi sebelum kita pasang bak kopling, kita sediakan packingnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini ada bus-busan, gunanya nanti supaya packingnya ini tidak lari-lari. Jadi menggunakan bus-busan seperti ini, 2 buah, yang satu sebelah sini, lalu yang satu laginya di sebelah sini. Jadi untuk memasang packing kopling seperti ini, saya sarankan tidak perlu menggunakan lem, karena kalau packing kertas seperti ini, kalau dilem nanti sifat dari lem tadi sifatnya basah, dia akan meresap, akhirnya saat dikencengin baut packingnya akan memecah. Jadi tidak perlu pakai lem, biasanya tidak akan bocor. Yang penting permukaan yang seperti ini usahakan bersih dari kotoran, jadi tidak ada kotoran atau sisa-sisa packing lama. Apabila permukaannya ini sudah bersih, tanpa harus menggunakan lem pun dia tidak akan bocor. Oke, sebelum kita pasang bak koplingnya, kita akan merangkai dulu, karena kebetulan ini bak koplingnya sudah kita cat. Nah, jadi kita akan pasang otomatis koplingnya seperti ini. Nah, ini ada namanya untuk karet ringnya. Nah, jadi cara masangnya ini kita pasang, kita masukkan yang untuk centolan ini nyantol di sebelah sini, karena kalau tidak pas nanti dia akan menggantian. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini kita pasang karetnya. Nah, ini ada karetnya. Gunanya karet ini supaya nanti oli tidak keluar. Seperti itu.
langsung kita pasang murnya. Nanti tahap akhir tinggal kita cari posisi setelannya, di mana posisi setelannya yang pas ya. Jadi di sini cukup kita kendorkan terlebih dahulu semua posisinya. Oke, setelah pas seperti ini nanti kita tinggal terakhir penyetelannya. Jadi sebelum kita pasang tutupnya, kita pasang penyetut otomatis koplingnya. Jadi di sini cara masangnya ini seperti ini. Nah, lalu di sini ada tanda titik. Ini ada tanda titik. Itu mungkin bisa nampak tanda titiknya seperti ini. Ini tanda titiknya. Tanda titiknya harus lurus di asnya ini. Karena nanti kalau tidak pas dengan topnya ini, saat kita tekan masuk gigi, penghubungnya ini akan mentok ke ganda. Jadi saat pas mengurangin gigi, kalau kelebihan ke depan, saat mengurangin gigi, itu nanti tekan sedikit dia sudah ngopleng. Nah, jadi tinggal kita pasang lurus seperti ini. Titiknya ini lurus seperti ini. Lalu pastikan dia seperti ini. Oke, setelah terpasang seperti itu, kita langsung pasang bak koplingnya. Oke, setelah rasanya pas masuk, langsung kita pasang bautnya. Oke, bentuk setelah rasanya kencang semua, kita akan pasang langsung baut olinya. Sini ada seal engkolnya, kita akan pasang seal engkolnya supaya oli tidak keluar. Oke, sahabat, jadi itu tadi cara saya memasang komponen-komponen bagian bak kopling. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk sahabat-sahabat YouTube yang pemula, yang untuk ingin belajar bagaimana cara merangkit komponen-komponen bagian bak kopling pada mesin sepeda motor Revo Absolut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Karena kedepannya saya akan sambung lagi untuk pemasangan bagian koplingnya di part 3-nya. Jadi untuk mengurangi durasi yang terlampau panjang, saya akan bagi-bagi menjadi part 1, part 2, dan part 3. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.